Mohon izin sebelum saya melakukan praktek, saya mohon izin teman-teman merasakan sebagaimana murid di SMPN 26 ceritanya. Jadi mohon izin nih saya menggunakan attitude yang biasa kita lakukan di SMPN 26 gitu ceritanya. Mohon maaf nih ya. Biasa Jadi kalau gurunya marah ya. Ya, jangan ada yang dimasukkan di hati ya, karena memang Siap, Pak Guru. Gitu ya. Jadi kalau menegur, ya saya juga memang menegur gitu ya. Ya, silakan. Maaf ya teman-teman ya. Bu, mohon maaf ya Bu, saya seperti biasa ya Bu. Ya, baik. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua. Jadi hari ini baik ya semuanya ya. Sebelum kita masuk pelajaran, kita buat yel-yel apa ya sebentar ya, sedikit buat bersemangat aja ya. Kalau saya sebutkan SMK bisa, yang kedua SMK hebat, SMKN 26 belajar bekerja membangun, siap ya? Ya Pak. SMK Bisa. Hebat. Bekerja membangun. Ya, terima kasih ya. Semoga makin cinta ya. Baik. Kita hari ini akan membahas tentang pemrograman dasar. Saat ini saya memberikan materi ajar yang saya ajarkan adalah pemrograman dasar. Nah, kenalkan, karena ini pertemuan pertama di SMPN 26, nama saya Daniel Ahadian Raharja. Saya tinggal di Depok ya, ngelaju ke Jakarta juga. Terus apa aja sih yang kalian harus pelajari di sekolah itu? Ya, seperti biasa CJ itu banyak. Salah satunya adalah materi tentang pemrograman dasar. Baik, pemrograman dasar itu apa? Nah, nanti kita coba lihat. Pemrograman dasar itu, ada yang tahu nggak apa itu pemrograman? Silakan. Kalau ada yang tahu, silakan menjawab dulu. Apa itu pemrograman? Saya, Pak. Boleh, Pak. Boleh, Nak, silakan. Kalau menurut saya pemrograman itu terjemahan dari algoritma, Pak. Gimana algoritma? Oh iya, Bapak sampai lupa, Nak. Tuh kelasnya siapa ya? Aam, Pak. Oh iya, nah Aam boleh pimpin berdoa dulu nih. Insya Allah Bapak doakan biar Aam jadi ustadz dan guru juga nanti ke depannya ya. Biar masuk surga duluan, Pak. Amin. Doanya dulu. Amin, Pak. Amin. Oke, teman-teman semua ya. Sebelum kita melakukan sebuah pembelajaran, mari kita berdoa dengan khusyuk. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Terima kasih Aam atas atensinya untuk memimpin doa. Baik, tadi sudah dijawab sama Putu, yaitu aplikasi untuk mengaplikasikan. Ada lagi yang lain? Algoritma, Pak. Penulisan coding, Pak. Penulisan coding. Ramai. Penulisan coding, siap. Betul sekali penulisan coding. Buat saya, apa? Pak. Buat apa? Ya boleh. Pak, saya Pak membuat program, Pak. Boleh. Gimana? Buat program. Buat program, oke, pintar sekali. Baik, sebelum kalian udah kan buat program apa tuh? Boleh Pak? Boleh, Yanrikus. Buat game, Pak. Wih, keren, cocok sekali Yanrikus buat game. Nah, gini. Yo. Jadi ketika kalian sudah belajar materi yang saya kasih, saya ingin ngasih motivasi nih. Motivasinya ujung-ujungnya adalah cuan. Tahu cuan kan ya? Cuan. Apa cuan, Pak? Cuan itu yang penting dapat duit karena kalian sekolah ujung-ujungnya akan bekerja, betul ya? Saya suka sekali duit, Pak. Ya, semangat. Tapi saya sekolah bukan semata-mata mengejar itu sih, Pak. Betul. Salah satunya akan ya, seperti saya sekolah itu hanya ibadah saja sih, Pak. Luar biasa. Cocok. Luar biasa. Mulia sekali. Emang calon ustadz tuh. Amin. Baik, di sini. Amin. Habib.
Apakah sudah terlihat mas screen saya? Sudah Pak. Ya, Ya, baik. Bapak. Ini untuk sekedar motivasi dasar aja ketika kalian lulus, apa sih yang kalian dapatkan dengan materi yang Pak Daniel berikan gitu ya. Nah, udah kelihatan nominalnya. Wow. Ya ini nominal dasar. Nah, nominal dasar ketika kalian pelajari yang dasar-dasarnya aja. Kira-kira apa itu yang dasar? PHP Laravel, terus jQuery, bahasanya juga saya ajarin nanti MySQL Server sama MySQL. Itu yang dasar nih. Ketika kamu udah advance, apa yang kamu dapatkan, kita lihat lagi ya. Ini juga ada beberapa dari yang saya lihat. Nah, di sini ada PHP Programmer, Laravel sama CodeIgniter. Kalian bisa bayangkan ketika kalian lulus SMK, gaji kalian 12 sampai 24 juta, apa yang kalian rasakan kira-kira? Senang nggak? Bahagia nggak? Senang Pak. Ya lah. Senang Pak, pengen traktir teman-teman Pak. Iya, Pak, traktir teman-teman, buat traktir calon mertua gitu ya. Kalau Iya, gaji Pak. segitu saya nikah muda, Pak. Masya Allah, saya doakan setiap sampean. Baik, ya kurang lebih seperti ini kalian akan mendapatkannya. Nah, makanya saran saya nih, pasalnya permintaan saya, tetaplah semangat buat belajar apapun kondisinya. Walaupun masa pandemi ini, kalian harus tetap semangat ya. Karena nominal yang akan dapatkan, apapun itu, bukan nominal ya, keberkahan itu juga dari ilmu yang kalian serap, itu banyak juga nantinya. Baik, lanjut ya, saya akan memberikan tentang materi seutuhnya, seutuhnya. Materi yang sebenar-benarnya untuk kita pelajari. Baik, sebentar. Di sini, kalian jangan lupa, saya tidak menyampaikan YouTube untuk cuci tangan segala macam, tapi kalian tetaplah jaga kesehatan, protokol kesehatan, jangan lupa cuci tangan, jangan lupa semprot-semprot tangannya ketika habis megang apa-apa gitu ya, karena COVID masih ada di sekitar kita walaupun kita divaksin. Tetap protokol kesehatan tetap dijaga. Nah, langsung ke intinya, tujuan pembelajaran kita, saya share screen sedikit lagi, apa yang harus kita capai dalam pembelajaran kita ini. Baik, kita lihat di tujuan pembelajaran kita dulu teman-teman, anak-anak sekalian. Kompetensi dasar yang saya akan ajarkan yaitu adalah menerapkan alur pemrograman dengan struktur bahasa pemrograman. Nah, yang pertama itu menjelaskan algoritma pemrograman, yang kedua menerapkan algoritma pemrograman untuk menyelesaikan masalah. Ini aja udah poin utama ya. Apa itu algoritmanya saya belum jelaskan, tapi algoritma itu adalah untuk menyelesaikan masalah. Intinya seperti itu. Bukan hanya di program, tapi di kehidupan sehari-hari. Terus prakteknya nanti kita akan membuat alur algoritma pemrograman menggunakan teks ataupun flowchart. Nanti kita akan belajar untuk mengaplikasikan seperti itu. Nah, materi selanjutnya kita lanjut ke, di sini ada tujuan pembelajaran. Melalui pembelajaran ini, ya, melalui pembelajaran ini, siswa diharapkan mampu mengerti ya atau menjelaskan konsep dari algoritma pemrograman dengan baik. Nah, setelah mengerti atau memahami, kita akan menerapkan algoritma pemrograman dalam menyelesaikan masalah dengan tepat. Terus menjelaskan algoritma pemrograman menggunakan pseudocode. Pseudocode itu bahasa bayangan lah istilahnya seperti itu. Nanti ini yang keempat, bonus nih. Ini utamanya ketiga ini. Kalau kalian semangat dalam belajar, saya kasih bonus hari ini juga, yaitu menerapkan pseudocode dalam flowchart untuk menyelesaikan masalah. Yang kedua, bonus yang kedua, membuat alur pemrograman menggunakan pseudocode sama membuat flowchart. Ini bonus ya, tapi ada utamanya di tiga ini, menjelaskan konsep, menerapkan konsep sama menjelaskan pemrograman menggunakan pseudocode. Ya, lanjut. Definisi dan sejarah algoritma. Apa itu algoritma? Algoritma berasal dari matematikawan Muslim, namanya Muslim Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi. Orang Barat menyebutnya Al-Khwarizmi sebagai algoritma. Berarti proses menghitung dengan angka Arab. Nah, dikunci ya di memori kalian apa itu algoritma. Algoritma adalah proses menghitung dengan angka Arab. Lanjut, kata Al-Khwarizmi yang berjudul kitab karya algoritmi yang berjudul kitab Al-Jabar
Wal Muqabala dalam bukunya The Book of Restoration and Reeducation menjadi cikal bakal istilah aljabar yang dipakai sampai sekarang. Kira-kira aljabar itu mungkin kalian pernah mendengar, aljabar itu berkaitan dengan matematika. Seiring berjalannya waktu, algoritma berubah menjadi algoritma dan umumnya diartikan sebagai metode perhitungan atau komputasi. Baik, ini slide pertama saya nih. Kira-kira kalian sudah memahami, menangkap belum maksud saya? Apa itu algoritma? Ada yang bisa menyampaikan? Ya Pak. Boleh, silakan Bu Eri. Ya Pak. Tadi algoritma adalah untuk menyelesaikan masalah Pak. Betul, tepat, menyelesaikan masalah. Terus ada lagi yang lain? Urutan langkah-langkah, Pak. Urutan langkah-langkah, pintar. Nah, berdasarkan dua siswa tadi menyampaikan menyelesaikan masalah dengan urutan langkah-langkah. Kita langsung masuk ke definisi algoritma. Algoritma adalah urutan langkah-langkah penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Itu udah terangkum ya dari teman-teman tadi menyampaikannya, urutan sama langkah-langkah secara sistematis gitu ya. Konteks lainnya menjelaskan algoritma merupakan urutan atau langkah-langkah yang spesifik atau tertentu untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Algoritma tidak terbatas pada perhitungan komputasi saja atau komputer saja, dapat diartikan lebih luas dalam kehidupan sehari-hari. Contoh algoritma, petunjuk memasak mie instan. Nah, ini saya paling suka nih. Ada yang suka masak mie instan nggak? Tiap hari, Pak. Suka dimasakin Pak sama ibu. Asik sekali seperti itu. Nanti anak-anak santri masak sendiri biasanya ya. Apalagi tanggal tua, Pak. Pasti mie instan. Iya. Selain untuk mie instan itu, selain untuk selain untuk menunda lapar atau membuat kita kenyang, ada juga salah satu lagi. Nah, ini ajok aja ya. Kalau mie goreng, ketika kamu masak mie goreng, jangan lupa hirup udaranya gitu. Hirup udaranya, rasakan ini masih bau mie goreng nggak gitu kan? Itu untuk apa kira-kira, Nak? Kalau masih bau, berarti kita nggak kena corona, Pak. Ah, pinter sekali itu intinya. Ketika kamu masih mencium bau mie goreng, berarti kamu nggak kena corona. Tapi Pak, itu salah satu fungsi mie goreng. Tapi tergantung masak mie-nya di mana, Pak. Oh gitu. Ya, kalau masak mie-nya bukan di rumah gimana? Nah, itu masalahnya gitu, Pak. Kan yang terhirup kan banyak kan gitu, Pak. Ya, yang penting masih bau mie instan sedikit-sedikit, berarti corona kalian tidak terdeteksi. Iya, Pak. Oke. Terima kasih. Lanjut. Apalagi kalau gasnya bocor, Pak. Itu bau gas, jangan salah. Bau gas. Oke, udah paham ya. Jadi apa itu definisi algoritma? Bisa disebutkan teman-teman anak-anak sekalian? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah, Pak. Apa itu algoritma? Udah ada yang paham? Gimana? Coba sebutkan. Urutan langkah-langkah, Pak. Urutan langkah-langkah untuk Menyelesaikan masalah, Pak. Masalah secara logis. Secara sistematis. Iya, secara logis Ya. gitu, Pak. Nah, ini contoh algoritma yang mungkin nanti yang bagi yang perempuan suka nih. Resep puding mutiara. Nah, kira-kira resep puding mutiara yang saya bikin ini salah satu algoritma bukan? Masuk, Pak. Masuk Algoritma, Pak. Masuk ya. Jadi Iya, Pak. algoritma Iya, itu algoritma. ada judul, ada deskripsi, sama ada caranya gitu. Nah, di sini contohnya kita masuk algoritma resep bubur mutiara. Ada bahan, ini deklarasi ya. Kalau saya sebutkan deklarasi itu bahannya apa aja yang harus ada. Terus sama cara membuatnya. Kita membuatnya campurkan tepung, masukkan mutiara ke dalam adonan, tunggu hingga adonan mendidih. Setelah adonan mendidih dan mengental, angkat dan tuangkan dalam cetakan. Kemudian jika puding sudah dingin dan padat, keluarkan dari cetakan. Itu langkah-langkahnya urut ya, urutan langkah-langkah. Lanjut. Struktur algoritma. Jadi algoritma itu bukannya sebuah, kalau kita sebutkan itu pegadaian ya. Kalau pegadaian itu apa ya, Nak ya? Solusi tanpa masalah, Pak. Solusi tanpa masalah gitu ya. Tapi kalau algoritma itu menyelesaikan masalah dengan algoritma hingga mendapatkan solusi. Seperti itu, Nak. Ya, kalau calontong beda lagi, Nak. Menyelesaikan masalah tanpa masalah, ketawa aja kalau calontong itu ya. Jadi nggak masuk akal itu mereka itu kalau ngomong ya. Kita harus akademisi itu menyelesaikan masalah
dengan algoritma hingga mendapatkan solusi. Ya, sama seperti komputer. Nah, algoritma itu menjadi ada 3 bagian utama: input, proses, output. Prosesnya itu adalah algoritma itu sendiri. Jadi dalam algoritma ada ada 3 bagian penting dalam algoritma, yaitu yang pertama judul algoritma itu sendiri, yang kedua adalah deklarasi, bagian deklarasi, yang kedua itu deklarasi, yang ketiga itu deskripsi. Judul itu apa? Untuk menamakan algoritma secara singkat. Kalau bagian deklarasi, tahap persiapan algoritma menjelaskan kebutuhan agar algoritma dapat berjalan. Contohnya variabel, tipe data, konstanta. Ya. Bagian deskripsi menjelaskan serangkaian langkah-langkah atau instruksi secara urut atau proses dengan menghasilkan suatu output yang diinginkan. Itu deskripsi. Ya, habis judul, deklarasi atau bahan-bahannya baru deskripsi. Nah, ini yang jadi saya contohkan struktur algoritma kurang gede ya. Kita gedein gitu. Iya Pak, nggak kelihatan Pak. Ya, kurang gede ya. Baik. Ya Pak. Saya 5 aja deh biar agak terang lagi nih. Apa kelihatan, Mak? Sudah besar ya? Besar nggak? Ya Pak. Sudah, Pak. Sudah besar sekali ya. Sudah, Pak. Nah, jadi di sini ada judul algoritma atau yang dinamakan, kita lihat resep puding mutiara sebagai judulnya. Bahan-bahannya itu adalah di sini ada 1 bungkus tepung, 1 gelas santan kental, 3 gelas air dan lain sebagainya ya. Terus cara pembuatannya juga udah. Lanjut. Nah, sampai sini dulu. Sebelum kita masuk sedopet ya. Jadi apa yang harus kalian lakukan? Nah, saya mau kasih pertanyaan dulu nih. Ini saya udah jelasin tadi dari mulai algoritma, definisi, sejarah algoritma, sampai struktur algoritma ya. Oke, kira-kira ada yang mau tanyakan dulu kan nih sebelum saya lanjut nih? Udah mengerti semua belum? Sudah, Pak. Sudah mengerti semua ya? Baik, terima kasih Pak. Sudah mengerti semua berarti penjelasan dari saya cukup dinalar ya. Nah, sebelum kita masuk sedokot, karena ini sebuah bonus buat kalian, karena kalian pintar sudah mengerti semuanya ya, saya ingin masuk ke ranah selanjutnya. Saya stop sharing dulu. Sedokot itu ranah bonus ya anak-anakku sekalian ya. Nah, sekarang kita akan mencoba nih, kalian karena sudah paham, saya mau coba kalian nih, apakah sudah bisa bikin algoritma atau belum. Pertama, saya bikin tempat kosong dulu buat anak-anakku memproses ya. Nah, di sini konsol. Sudah terlihat layar lembar kosong? Sudah Pak. Ya, siapa yang mau bantu saya untuk buat algoritma? Saya bimbing dari awal. Yang mau bantu saya kasih nilai 100. 90 aja, Pak. Oke, 90 nggak apa-apa. Kalau kalian nawar mah saya kasih 90 deh. Siapa yang mau bantu nih? Yang Rikus, Pak. Rikus mau ya? Boleh, Pak. Algoritma masak mie goreng. Oke, yang pertama apa bahannya yang Rikus? Yang pertama pasti air. Air, pintar. Air udah pasti ya, karena kita buat rebus. Yang kedua apa yang utamanya? Mie instan. Ya? Mie instan, Pak. Mie instan. Ya, Yang Rikus kan suka cabe tuh. Jadi Iya, mau cabai coba ya Rikus. Paha Boleh, ayam, Pak. cabai. Sama apa lagi ya Rikus? Mau pakai telur nggak ya Rikus? Paha ayam, Pak. Telur. Ah, kamu mah ngomong doang. Sayur, Pak. Yang tadi yang ditanyain Rikus. Oke, ya Rikus dulu ya. Apalagi ya Rikus? Paha ayam apa telur? Pakai telur saja. Telur saja. Oke, baik. Udah gampang bahannya ya, masaknya ya. Nah, gitu. Nanti Putu boleh nambahin di pemasakannya nih. Semangat ya. Sekarang cara masaknya. Satu, apa? Pertama yang harus kalian lakukan untuk masak mie goreng. Rebus air, Pak. Rebus air. Merebus air. Baik. Yang kedua apa? Beli kompor Tuang dulu, Pak. mie. Tuang mie. Masukkan mie instan ya. Oke, Pak. Instan. Yang ketiga, Masukkan telur. masukkan telur. Ini ada yang lupa nih.
Kalau Bumbunya bisa dulu. dimasukkan tapi nggak dibuka gimana? Buka-buka instan ya. Harus Oh, iya. detail. Oh, saya kira langsung Dulu ya, direbus Pak, sama ya? kulit-kulitnya, Pak. Ya nggak dimasuk boleh dulu dong, nanti nggak mateng-mateng. Instan gitu ya. Oke, siap. Lanjut, kita habis masukkan telur apa lagi? Bumbunya, Pak, Pak. ini kita masak mie Buka goreng. bumbu ya. Pak. Cabe, Buka cabe. bumbu. Pak, kita Bukan masak mie goreng itu bumbu. mie rebus, Pak. Tuangkan, Masukin. tuangkan dalam Dalam Mangkok, piring, Pak. ada mangkok. Boleh. Kalau nggak punya Terus yang mangkok, boleh piring, Pak. ke-6 apalagi? Siap. Mangkok boleh, piring boleh. Ya, apalagi? Tabur bawang goreng, Pak. Tabur bawang goreng. Sebelum itu harus ditiriskan dulu ya. Bawang gorengnya nggak ada itu. Tiriskan mie instan. Tiriskan mie instan. Terus apalagi masukkan ke dalam piring ya yang sudah disiapkan bumbu ya. Dalam mangkok, Pak. Dalam mangkok, Pak. Oh iya, dalam mangkok ya. Nanti nggak sinkron dia, Pak. Ya, betul. Masukkan dalam mangkok yang ada bumbu, yang sudah ada bumbunya. Setelah itu cabenya diapain cabenya nih? Ditabur, Pak. Tabur ya. Tiriskan mie instan dan telur. Nah, tabur ya, tabur bawang dan cabai ya. Bawang gorengnya kan udah ada dari bungkusnya, langsung taburin aja dan potongan cabai. Nah, terus sajikan. Oke, jangan lupa baca bismillah. Setelah ini, ini kira-kira kalau udah sampai sini selesai nggak masalah kalian? Belum, Pak. Belum dimakan. Belum ya? Pak. Belum dimakan, pintar, betul. Sajikan. Nah, ini baru siap dimakan. Nah, baru selesai masalah kalian, laparnya hilang. Nah, kira-kira paham nggak kalau udah saya sebutkan seperti ini ada algoritma loh. Nah, algoritma itu ada nama, ada apa namanya deklarasi, ada deskripsi. Nah, ini sebuah algoritma sederhana yang kita bisa dapatkan dari masalah kita sehari-hari. Ada yang mau ini bertanya dari algoritma ini? Jadi itu ya Pak, contohnya gitu ya. Jadi caranya Contohnya, ya itu algoritma ya Pak ya. Iya, ini sudah termasuk algoritma untuk menyelesaikan masalah secara berurutan. Iya, pintar. Baik, saya mau nugasin ke anak-anakku sekalian, bikin algoritma telur goreng. Bisa nggak kira-kira? Telur goreng. Bisa, Pak. Telur goreng. Bentar, Pak. Bisa, Kayaknya Pak. Bisa. kayaknya Reki bisa deh, Pak. Kayaknya Nanti Reki bisa ya. Iya, Riki kalau algoritma pinter Pak. Ya, Pak. Ya, ini berkaitan sama Reki. Silakan Reki, saya coba untuk Reki ketik di tempatnya Reki ya. Boleh ya? Mana, Pak? Reki ketik bagaimana cara buat telur goreng gitu. Nanti saya bimbing. Bukan saya Ayo, bimbing Reki. hobinya, saya bimbing ininya. Reki takut nih. Editnya. Duh, Pak. Itu aja, Azmi aja, Pak. Jangan sampai ketik-ketik. Ya, bolehlah kalau gitu. Apa Hikmah? Hikmah kan perempuan biasanya masak telur goreng nih. Ah, itu cocok, Pak. Betul, Pak. Betul, Pak. Hikmah paling jago, Pak. Hikmah, Pak. Paling jago, Pak. Telur balado aja, Pak. Telur dadarnya, Pak. Telurnya dicain dulu baru digoreng gitu. Bisa Hikmah ya? Perempuan, Boleh, Pak. boleh Pak. Gimana Pak? Pasti bisa, Ya, Pak. boleh. Nanti Hikmah coba buka Word-nya, ditulis. Nanti kita biar sama-sama. Yang lain jangan cuma diem ya, kasih masukan ya. Boleh, Baik, Nah, ini Pak. saya share screen nih Pak ya. Kevin boleh ya, biar aktif semuanya. Ayo Hikmah, kamu pasti bisa. Pasti bisa, Ya, Pak. Lihat ya. Iya. Pokoknya jangan lupa garamnya. Awas, jangan terlalu banyak. Baik, ya kita lihat Nah, telur goreng ya Pak. telur goreng ya. Membuat telur goreng. Pak. Izin bertanya, Silakan Pak. bahan Sebelumnya, dulu, Pak. Ma. Ya. Pak, izin bertanya sebelumnya, Pak. Boleh silakan. Ini telurnya dadar atau ceplok, Pak? Oh iya, telurnya kita buat telur dadar aja ya, dikocok dulu ya.
Oh iya, soalnya Iya, takut telur salah dadar. nanti di penjelasannya Pak. Soalnya Telur kan beda dadar. Pak. Ini Telur Pak, sama dadar tanya Pak. juga Salah Pak, persepsi. tanya juga Pak, itu telur bebek apa telur ayam Pak? Ah, kalau itu mah nggak usah permasalahkan itu Oh mah. gitu, Seadanya oke. telur di rumah kalian aja kalau kayak gitu. Oh iya, oke Iya, Pak. buat telur ayam atau telur bebek. Ya Pak, baik Pak. Ya. Siapkan telur ayam, boleh biar jelas deh. Telur ayam. Oke. Ya Pak. Yang kedua Kami apa garam lagi? ya Pak. Ya, garam. Terus Eh, Minyak merica, goreng. merica deh. merica. Nah, Aneh kasih tahu minyak goreng tadi. Anina, silakan minyak goreng. Penyedap, Sama penyedap, Wajan, penyedap itu. wajan. penggorengannya. Hikmah kan Kompor, nggak Anak suka micin nih cabe. Aam nih. Hikmah kan nggak suka cabe kok. Di situ ada Ya merica. kan harus ada Bu hik Cabe boleh. Pak ya. Oke, lanjut. Ini harus dimasukin semua loh kalau ya udah itu aja sama penggorengannya. Semangat Hik, semangat Iya, Hik. gorengan. Oke, lanjut ya teman-teman semua ya, anak-anakku. Kita langsung cara membuatnya. Nah, ini biar kalian juga kalau masak telur jangan cuma masak telur tapi mikirin ini Pak Daniel udah capek-capek ngajarin saya algoritma saya harus pakai nih di masak telur gitu. Hikmah, maaf, Hikmah itu ada yang kurang loh, mangkuknya untuk kocok-kocoknya Tempatnya, itu. benar Oh, itu. Iya, itu Benar kan itu Pak, nggak ada judulnya tempatnya tuh. telur dadar itu kan judulnya telur dadar. Ya, oke, lanjut. Jangan mangkuk Ya. gini. Masaknya dulu. Jangan lupa sendok. Ini tata boga ya Pak. Ini aktif sekali anak-anakku sekarang ya. Tata Ini boga. algoritma Ade buat menggoreng telur. Algoritma deh ini. Iya, ini karena Algoritma deh. Hikmah suka goreng telur, jadi Hikmah buat. Pak Guru, tanya dong Pak Guru. Lanjut. Cara membuatnya pecahkan telur. Ayo Hikmah, kan Hikmah perempuan harus paham lah. Pecahkan telur. Yang Masukkan ke dalam mangkok. Yang lemut mecahinnya. Biar nggak berantakan. Dalam mangkok, ya. Terus yang kedua, masukkan apa aja tuh yang tadi bahan-bahannya, Garam ya garam, Pak. paprika, iya. Penyedap rasa, potongan cabe. Oke, yang ketiga, kocok hingga rata. Nggak mungkin rata sih, kocok hingga tercampur ya, ya gitu. Yang keempat, nah saya serahkan kepada kalian. Masukkan Goreng ke deh. penggorengan. Panaskan Panas wajan dulu. Betul. Betul dipanasin, Betul Nina itu, panaskan wajan dulu, betul. panaskan wajan. penggorengan dan minyak. Beli gas dulu kali. Harus ada orang yang masak juga, Pak. Oh, udah Ya. ada gasnya. Udah ada gasnya, Put. Udah ada itu. Masukkan Siap, Am. telur kocok Bun. ke dalam penggorengan. Baik. Yang keenam, goreng hingga matang dan tiriskan. Matang. Sajikan dalam piring. Sajikan juga nggak apa-apa. Ya, selesai. Ya, jadi semudah itu ya kita mempelajari algoritma. Jadi kalau saya bilang membuat algoritma semudah bernafas. Nah itu slogannya. Apa slogannya nak? Semudah bernafas. Wah, betul pintar anak-anakku sekalian. Membuat algoritma semudah bernafas. Jadi nggak ada yang susah ya kalau sama saya ya. Kalau masih padahal ini pelajarannya susah itu tuh bullshit, nggak ada seperti itu, bohong gitu ya. Pelajaran saya mudah semuanya gitu Kemarin ya. Aam nggak masuk, Pak. Iya, kemarin nggak masuk ya. Pak, Izin dulu Pak kemarin Pak, ada orang tua itu Pak. gorengan cina katanya Nggak Pak. apa-apa. Nah tadi oke, berkaitan sama nggak masuk dan masuk, kalian saya rasa udah absen semua di Smart School. Lupa tadi saya ngasih kalian Smart School ini. Nah, Smart School kita udah, terima kasih ya Hikmah. Kita mau coba menyampaikan ini Boleh, sekarang Pak. tugas di Smart School ya. Tugas di Smart School kalian sudah saya masukkan. Nah, sudah terlihat nak? Sudah terlihat ya? Sudah Pak. Sudah ya, ini di pemrograman dasar di Smart School saya sudah kasih masukan buat kalian.
Di sini ada absen kalian juga hari ini sudah masuk semua. Terus yang kemarin nggak apa-apa, kamu bisa WA Japi alasannya kenapa. Karena kalau nggak di WA nanti saya alpain gitu. Kalau di sini sih saya udah bikin ya. Absensi sudah saya bikin, semuanya masuk semua. Saya kalau sudah kontribusi kalian sudah, sebentar saya lupa tadi masukin. Nah ini buat ujiannya. Karena PTS-nya sudah dekat di jam pertama sampai jam terakhir, anggaplah sudah kalian akan PTS ya. Pemrograman dasar, nilai-nilai kalian nanti akan ada di sini. Terus kalian akan mengumpulkan tugas di sini juga di Smart School. Tugasnya adalah membuat algoritma dan flowchart. Tapi untuk saat ini kalian cukup algoritmanya saja, flowchartnya belum saya sampaikan cara buatnya. Itu. Nah, di sini nanti kalian bisa isi materi yang saya sudah sampaikan di pemrograman dasar, sudah ada tempatnya juga di sini. Kalian bisa isi di sini. Nanti silakan buka Smart School-nya dan isi tugas-tugas kalian. Baik. Nah, dari sini ada yang mau bertanya sebelum saya simpulkan semuanya, anak-anakku sekalian? Pak, saya mau tanya, Pak. Izin Silakan, Pak, Hikmah. bertanya Pak. Oh, Hikmah dulu, silakan. Nah, Hikmah dulu, silakan. saya kan pernah baca, Pak, ada contoh algoritma, misalkan nih, algoritma membeli tiket bioskop gitu ya, Pak. Nah, itu kan di situ kan nggak ada bahannya, Pak. Hanya ada langkah-langkahnya aja. Nah, itu gimana, Pak? Itu juga termasuk algoritma nggak kalau nggak ada bahannya tuh, Pak? Termasuk algoritma. Jadi algoritma itu tidak selalu dimunculkan deklarasinya, yaitu bahan-bahannya. Ketika bahan-bahannya tidak dimunculkan, itu langsung saja langkah-langkahnya. Karena disebutkan di awal definisinya, algoritma adalah urutan atau langkah-langkah untuk memecahkan masalah. Nah, itu di dalam program, semuanya juga adanya langkah-langkah aja. Kenapa saya kasih tadi deklarasi? Untuk memudahkan membuat algoritma dalam bentuk langkah-langkahnya gitu. Nah, deklarasi itu adanya dalam program, nggak kelihatan. Tapi kalau algoritma nanti kamu bisa langsung urutin langkah-langkah yang kamu harus lakukan. Seperti itu namanya algoritma. Terima kasih. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Mau bertanya silakan. Ya Pak, izin bertanya Pak. Silakan. Dalam pembuatan algoritma Pak ya, apakah itu harus tersusun gitu Pak? Misalkan dari kepala sampai kaki ya Pak, atau dari kaki sampai kepala kan gitu. Kalau misalkan memang tidak ada yang tersusun, contoh misalkan kepala, leher, dada, perut. Nah, misalkan kepala, perut, leher, dada. Itu kan salah Pak ya? Jadi namanya terstruktur dan tersusun itu urutan, semuanya harus dari atas sampai bawah gitu. Ya. Nah, tadi yang diketik sama Hikmah nggak tersusun Pak. Mangkuknya di paling bawah itu mangkuknya Pak. Mangkuknya paling bawah? Iya, mangkuknya paling bawah itu. Dari masalah dong. Bahan-bahan atau dari urutan? Dari bahan-bahannya gitu Pak. Kalau bahan-bahan saya sebutkan tadi, yang penting langkah-langkahnya tepat, benar. Oh gitu. Kalau bahan-bahannya itu seperti bahan nggak jadi masalah Pak. Persiapannya seperti ini, ya gitu. Bahan itu nggak ngaruh ke dalam urutan. Kalau bahan-bahannya hanya persiapkan saja apa yang harus disiapkan gitu. Nah, coba Am ulangi. Oh ya. Cara memasak telur Am ulangi. Ya paham, Am udah paham ya. Sekarang saya paham Pak. Kalau tadi saya bingung Pak. Ya San. Iya Am, bisa diulangi itu Am. Iya, tadi itu kan Hikmah yang menjelaskan tentang membuat telur dadar. Masuk dalam urutan ya. Iya, kalau bahan-bahan dari awalnya kan udah berurutan. Cuman tadi kelupaan ya, mangkuknya kan gitu. Kan judulnya telur dadar kan, Masa dikocok di tangan kan nggak bisa. Iya betul Am. Kan mangkuknya masih dipinjam mangkuknya. Terima kasih masukannya ya. Iya gitu maksudnya gitu San. Maksudnya saya ingin clear dulu jelas gitu kan. Ya betul. Ya. Jadi kalau misalnya langkah-langkahnya sudah jelas, kalau bahan-bahannya sudah lengkap baru langkah-langkah. Nah, masalahnya kalau algoritma itu adalah langkah-langkah atau urutannya aja yang diperhatikan. Ketika bahan-bahannya sudah tidak disebutkan, yang penting langkahnya benar, itu sudah disebut algoritma. Intinya seperti itu. Langkah-langkahnya yang harus tepat.
urutannya harus tepat. Ketika ada urutan yang tidak tepat, kamu misalnya belum mecahin telur, udah masukin telurnya, matang nggak kira-kira telurnya? Telur digoreng tapi nggak dipecahin, nah itu langkah-langkahnya salah. Ketika tidak pecahkan telur, nah itu udah pasti nggak selesai masalahnya, telurnya nggak matang gitu. Ya kira-kira Takutnya seperti gini itu. Pak, takutnya gini Pak, nanti kan si orang itu membuat algoritma itu kan ngurut dari atas Pak ya, dari atas. Nah, sementara mangkuknya itu terakhir gitu Pak. Nah, kalau bahan-bahan yang ngurut kalau kan cuma enak bahan-bahan Pak, aja gitu. tidak langsung membuat algoritma itu salah, tidak. Yang penting langkah-langkahnya sudah tepat gitu. Ya Pak. Terima kasih Terima ya kasih, Mas. Pak. Ya, Saya sama-sama. paham sekarang Pak, paham Pak. Ya, paham ya. Oke, lanjut. Jadi tugas kalian adalah yang pertama yang tadi saya sebutkan, kalian saya berikan tugas mandiri untuk membuat algoritma sederhana di rumah, kumpulkan di pertemuan selanjutnya di via Smart School. Yang kedua, kita masuk ke dalam penutup. Apa kesimpulan hari ini yang kalian dapatkan dari pelajaran saya? Ada yang bisa memberikan kesimpulan? Telur dadar, silakan. Masak telur dadar. Algoritma itu urutan langkah-langkah yang terurut harus dan sistematis dalam menyelesaikan masalah, Pak. Betul, 100 buat Reki. Jadi tadi yang komen-komen atau yang memberikan masukan, saya masukkan ke dalam penilaian khusus ya, sikap ya. Jadi kalian bagus-bagus semuanya. Yang pertama, langkah-langkah dan urutan yang terstruktur untuk menyelesaikan masalah. Ada lagi yang lain? Saya, Pak. Boleh, Hasan. Konteks lain menjelaskan algoritma berarti urutan langkah-langkah yang spesifik, Pak, untuk melakukan suatu pekerjaan. Jadi spesifik. Harus spesifik ya, jadi harus tepat dan spesifik. Betul sekali, lanjut. Ya, terima kasih Hasan. Nah, itu kesimpulannya hari ini. Jadi, algoritma itu tidak serta-merta membuat kalian pusing, nggak seharusnya seperti itu. Bikin aja, saya punya masalah, saya selesaikan dengan langkah-langkah yang spesifik, langkah-langkah yang terurut, itu saya sudah menerapkan algoritma. Ketika saya punya masalah, bukan komputer aja ya, bukan cuma sekedar masalah komputer, masalah kehidupan. Kamu harus terurut dan terstruktur mikirnya. Itulah namanya computational thinking. Seperti itu kurang lebihnya, Nak. Ya. Jadi hari ini sudah sampai di situ penjelasan dari saya. Bagi yang sudah selesai tadi sekaligus mempresentasikannya tadi hikmahnya, terima kasih. Berarti hari ini kita sudah sampai di penghujung acara kita untuk menyelesaikan materi kita. Kesimpulan sudah, cara bikin algoritma sudah, saya rasa kalian sudah mengerti semua apa itu algoritma dan cara bikinnya yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Minggu depan kita masuk ke materi yang selanjutnya adalah flowchart dan pseudocode ya, pseudocode dan flowchart. Untuk itu disiapkan mentalnya, fisiknya juga jasmaninya tetap sehat, tetap kuat, tetap semangat belajarnya. Ingat apa yang saya sampaikan ini bermanfaat sekali buat kalian di masa depan. Ya, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Tadi ketua kelasnya Pak Aam ya. Silakan ya, Naam untuk memimpin doa. Baiklah, terima kasih Pak, teman-temanku sekalian semuanya. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan pelajaran ilmu yang sungguh sangat bermanfaat sekali. Mudah-mudahan ilmu ini bisa dipakai oleh kita di dunia dan mudah-mudahan di akhirat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam kepada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Jangan lupa tugasnya dikumpulkan. Batasnya masih besok ya. Nanti minggu depan itu saya periksanya sudah harus ada. Jadinya tugasnya itu kalian harus mengumpulkan sampai minggu depan kita minimal sudah saya bisa keluarkan lagi. Gitu ya. Terima kasih semuanya. Kalau saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangkoknya dikembalikan, Am. Terima kasih semuanya atas kerjasamanya. Terima kasih Pak Daniel. Kita beri aplaus dulu untuk Pak Daniel. Sudah presentasi. Sepertinya peserta terakhir hari ini ya. Ya, Bu. Ya.
Oke, silahkan Bu. Bapak dan Ibu yang menjadi penanggap untuk Pak Daniel, silahkan. Panelisnya Bu Hikmah sama Pak Bu Heri, Bu. Oke, silahkan. Ya, terima kasih untuk teaching dari Pak Daniel tadi sangat ini ya Bu, sangat ini ya menyenangkan sekali ya. Jadi kelasnya hidup gitu, rame. Nah, Pak Daniel mengawali pembelajaran dengan yel-yel. Menurut saya ini sangat bagus sekali, sangat memotivasi. Lalu memperkenalkan diri karena mungkin ini untuk materi pertama ya. Jadi tadi sudah ada perkenalan dari guru, lalu ada sekilas tentang pemrograman dasar, lalu doa dan motivasi. Jadi tadi motivasinya itu sangat berkesan menurut saya karena jarang ya ada cocok gitu loh antara materi yang dibawakan dengan motivasi yang disampaikan gitu. Jadi pas sekali dengan membuka job street dan seterusnya seperti itu tadi. Lalu Pak Daniel juga sudah menyampaikan KD, IPK, dan tujuan pembelajaran di awal sebelum pembelajaran inti. Untuk masuk ke pembelajaran inti, Pak Daniel telah mengkaitkan materi pelajaran dengan yang kita lakukan di kehidupan nyata. Jadi mungkin ini merupakan kontekstual learning ya. Iya. Kontekstual learning CTL, iya. Ya, kontekstual learning. Selanjutnya juga membuka sesi tanya jawab. Menurut saya ini penting ya tanya jawab itu karena memang pembelajaran itu harus multi arah. Jadi agar kita tahu bagaimana siswa itu bisa tidak menerima materi yang kita ajarkan seperti itu. Lalu Pak Daniel juga telah menjelaskan dengan detail. Tadi waktu ada siswa yang kebingungan tentang miskonsepsi itu tadi bahan yang tidak tersusun secara acak itu Pak Daniel sudah menjelaskan dengan detail. Lalu Pak Daniel juga memberi kesempatan siswa untuk membuat kesimpulan dari pembelajaran yang telah dilaksanakan, dan juga Pak Daniel telah memberikan gambaran materi minggu depan. Jadi tadi kan Pak Daniel bilang kita minggu depan akan belajar tentang flowchart dan shadow code. Nah, jadi siswa juga pasti akan penasaran apa sih flowchart, apa sih shadow code gitu. Terus yang terakhir Pak Daniel sudah menutup dengan doa dan motivasi juga himbauan untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, sudah luar biasa sekali. Terima kasih Bu Hikmah. Oke, baik. Yang berikutnya? Baik, mohon izin Bu, Daniel menanggapi. Ya, terima kasih Pak Daniel. Setelah saya observasi dari awal pendahuluan dari awal, Pak Daniel membuka dengan yel-yel ya. Artinya itu sebagai pengawal pembuka. Jadi ketika kita membuka yel-yel itu menggugah siswa itu untuk untuk bangun lah dasarnya, untuk memperhatikan apa yang Pak Daniel sampaikan. Jadi sebagai awal untuk memberikan semangat dan motivasi itu di awal tuh Pak. Ditambah lagi dengan doa. Jadi dikuatkan dengan doa, kemudian dilanjutkan dengan motivasi-motivasi yang sifatnya benar-benar real terjadi di lapangan. Seperti yang tadi Bu Hikmah sampaikan mengenai mengenai seorang programmer atau misalkan dapat membuat flowchart atau algoritma itu memiliki nilai-nilai yang lebih besar gajinya. Nah, itu sebenarnya motivasi yang sangat pas. Kenapa? Karena mungkin dalam pemikiran siswa SMK itu yang mereka pikirkan. Di antaranya seperti itu. Jadi benar-benar ini memberi semangat motivasi siswa untuk benar-benar mempelajari daripada algoritma. Kemudian juga
Pak Daniel benar-benar menyebutkan daripada KD-nya diungkapkan, kemudian tujuan pembelajarannya juga diungkapkan. Jadi secara konteks secara formatif Pak Daniel sudah sesuai dengan dengan RPP yang tadi saya lihat ada yang tadi saya sebutkan. Kemudian juga di dalam setiap slide Pak Daniel itu memberikan ruang untuk siswa berinteraksi, terjadi tanya jawab, jadi hidup. Jadi dalam setiap slide itu membuat kita hidup proses pembelajarannya ini. Kemudian Pak Daniel juga bisa memudahkan siswa ketika memahami hal-hal yang sulit dengan menganalogikan kehidupan sehari-hari. Dengan tadi membuat mie goreng, kemudian dengan telur ceplok. Artinya yang tadi kita pikir sulit, dengan analogi seperti itu jadi mudah. Itu jadi membantu siswa, Pak. Kemudian juga ketika menyampaikan kesimpulan juga itu sebagai indikator daripada apakah siswa itu mampu menguasai pelajaran hari ini. Ternyata mampu. Kenapa indikatornya? Indikatornya siswa itu bisa menyebutkan daripada menyebutkan kesimpulan yang pelajaran hari ini. Kemudian juga ditutup dengan doa. Artinya lengkap lah Pak dengan kegiatan Bapak hari ini. Saya sangat terkesan sekali ya, dari urutan awalnya pembuka sampai akhir itu tuh lengkap. Dan ini bisa menjadikan inspirasi buat kita juga semua. Mungkin itu saja Pak Daniel dari saya. Mohon maaf apabila ada yang kurang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Tabe Ibu Siti Rahmah, silahkan Ki. Pak Daniel. Ya, Bu. Sehari-hari, nah, itu yang sangat penting menurut saya, ya kan? Bisa kedengaran suara saya, Pak? Sudah, suaranya putus-putus, Bu, nggak kedengeran. Oh, sekarang bisa kedengaran? Bisa. Ada sekarang, Bu. Kedengeran, Bu. Sudah diputus. Bisa, sudah. Oke. Jadi itu yang saya garis bawahi di proses pembelajaran yang Pak Daniel lakukan, bagaimana Pak Daniel memiliki strategi ya kan untuk menyampaikan materi dengan menganalogikan konten kehidupan sehari-hari seperti itu yang tadi Pak Pandu sampaikan. Itu lebih memudahkan anak-anak untuk paham tentang materi yang Pak Daniel sampaikan. Tapi untuk selanjutnya Pak, untuk perangkat saya tidak dapat perangkatnya Pak Daniel ini di LMS, jadi saya tidak lihat Pak Daniel. Yang saya dapat ini RPP blended saja yang di LMS, jadi saya tidak bisa lihat pasti ini di step-step yang Bu. Skenario dari Pak Daniel, jadi saya tidak bisa lihat stepnya seperti apa. Yang saya dapat ini hanya RPP blended, jadi beda saya salah itu Bu, materinya. Bu. Iya, jadi yang saya sampaikan salah Bu, kemarin saya upload, terus mau ngupdate, nggak bisa diupdate lagi gitu Bu, mohon maaf, nanti saya boleh kirim ke Ibu nggak? Iya. Ya, kan kayak tadi kan Pak Putu, dia share RPP-nya kan di grup seperti itu. Oh, di grup ya Bu ya? Saya tunggu-tunggu dari tadi ini, mana ini, jadi kan saya bisa dengan skenario pembelajaran yang Pak Daniel buat, tapi kalau saya menyimak dari awal tadi ya, sudah kelihatan step-nya, ya kan, apalagi menggunakan pertama persepsi, terus pendahuluan dengan YL, lebih semangat anak-anak, ya kan, absensi. Iya, saya kira step-stepnya itu sudah terlaksana dengan baik, Pak. Alhamdulillah, ya kan, nanti insya Allah nanti untuk PPL nanti juga saya berharap kami dengan Bu Maya berharap seperti itu, ya kan. Oke, jadi untuk teman-teman semua juga nanti ketika PPL seandainya bisa sebelum masuk ketika kita melaksanakan pembelajaran menghubungkan antara materi dalam konten dianalogkan ke konten yang sehari-hari sangat bagus sekali jadi anak-anak dipaham. Oke Bu Maya, itu saja karena saya tidak dapat skenario-nya atau RPP-nya Bu Maya. Cuma saya secara detail sudah bagus, alhamdulillah. Oke. Iya Bu, iya. Baik Bapak Ibu, yang terakhir dari saya. Jadi kalau saya buka ya, awal ya, langsung buka apa yang Pak Daniel sudah masukkan ya
Pak Daniel di SMKN 26 Jakarta ya. Betul ya Pak ya? Oke. Ya, betul. Kemudian yang berikutnya saya langsung atau saya publish saja ya. Saya share screen saja dulu ya supaya gampang ya. Jadi Pak Putu kirimkan tadi saya Bu. Pak Daniel kirimkan saya. Tapi Pak Daniel lupa mengirimkannya mungkin ke ke Ibu. Oke. Jadi nanti dikirimkan. Saya lupa ngirimnya ke kelompok Bu, ke grup. Oke. Jadi alokasi waktunya itu 3 kali 45 menit ya. Di sini tertulis 1 kali pertemuan ya. Betul ya Pak Daniel ya? Betul, siap Ibu. Oke. Kemudian yang berikutnya yang ini Pak, kalau cuma 2 ini geser saja ke bawah. Oke, kemudian rata kiri kanannya. Nah, yang berikutnya ini kan 1 kali pertemuan aja ya, RPP-nya ya. Ya. Nah, berarti Satu, Bu, betul. ya, berarti ini tidak perlu dituliskan. Oh iya, siap. Ya, ini juga tidak perlu dituliskan. Oke, nah model yang Bapak gunakan itu adalah direct learning. Ya, berarti kalau direct learning itu guru lebih banyak memegang peranan. Oke, jadi kita hanya satu arah saja. Oke, lebih banyak satu arahnya. Artinya guru yang lebih banyak beraktivitas seperti itu ya. Oke, tapi ini tidak jadi masalah karena ini adalah yang pertama tingkat satuan pendidikannya adalah SMP, kemudian masih di materi-materi awal itu yang pertama ya. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah saya tidak tahu ya apa saya ini yang pertama adalah melakukan pembimbingan pelatihan. Oke, jadi Pak Putu sudah melakukan pembimbingan pelatihan, tetapi yang untuk poin 5-nya itu memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan latihan secara mandiri itu sudah ya, sudah dilakukan ya. Jadi yang kelima Bu, tadi saya arahkan ke Bu Hikmah itu untuk belajar sekalian. Yang keempat, yang kelimanya saya kasih waktu buat melakukan tugas mandiri sampai diumumkan, sampai dikumpulkan di LMS gitu Bu maksudnya Bu. Oke. Nah sekarang kalau begitu saya masuk ke sini ya. Saya sesuaikan dengan LKPD-nya ya. Nah ini adalah LKPD yang harus dikerjakan. Nah ini LKPD-nya disesuaikan saja dengan RPP-nya yang tadi. Baik. Ya. Jadi ini kan ini 1 kali pertemuan. Nah, kemudian kalau ini apakah betul ini 2 kali pertemuan atau ini hanya 1 kali pertemuan saja, Pak Daniel? 2 kali Bu, karena tadi yang 1 kali pertemuannya algoritma, yang pertemuan keduanya flowchart dan shadow code gitu Bu rencananya Bu. Oke. Nah sekarang berarti ini gabung ya pertemuan 1 dengan pertemuan 2 ya, LKPD-nya yang betul, ini ya? Betul? Iya betul itu 2 Bu. Ya. Oke. Nah sekarang yang berikutnya itu adalah kalau tidak salah tadi saya lihat ada yang tunggu sebentar ya. Apa saya salah? Tadi saya lihat ada simbol. Oke ya. Oke. Dengan menggunakan simbol flowchart. Ya. Nah, simbolnya ini kapan diajarkan, Pak Daniel? Pertemuan 2 Bu. Pertemuan 2 Bu. Pertemuan 2. Nah, kalau begitu nanti untuk ini jangan dicampur gitu ya. Jadi baik. Jadi ini kan LKPD-nya nih lembar kerja peserta didiknya. Nah, lembar kerja peserta didik di situ harus ada instruksi yang jelas mengenai apa yang harus dituliskan oleh peserta didik. Ya. Jadi kalau misalkan ada instruksi, misalkan langkah-langkah kegiatan membuat alur program teks. Oke. Nah, tugasnya itu seperti apa? Seperti apa penugasannya?
Paham Oh, ya, iya. Pak? Ya, jadi tugasnya itu apa gitu? Apa yang harus diberikan tugasnya, baru kemudian kita masuk ke langkah-langkah kegiatannya. Tetapi kalau misalkan karena di RPP-nya tadi itu sudah dituliskan sebanyak 1 kali pertemuan, maka di sini juga itu disesuaikan LKPD-nya dengan 1 kali pertemuan. Oh, baik, Bu. Ya, kalau misalkan di RPP-nya tadi dituliskan 2 kali pertemuan, maka ini juga lebih bagus dituliskan 2 kali pertemuan. Cuman sama kemarin saya katakan bahwa pasti kan di pertemuan 1 dengan pertemuan kedua kan pasti skenarionya bisa berbeda gitu ya. Meskipun materinya sama, karena dia runtun begitu, harus berurut diajarkan. Berarti kalau misalkan ini seandainya ya Pak, ini 2 kali pertemuan, maka teruslah di sini ini adalah skenario untuk yang mana ya? Yang di bawah ini kegiatan pembelajarannya, skenarionya untuk pertemuan pertama, dibawa lagi buat tabel lagi skenario untuk pertemuan yang kedua. Nah, kemudian yang ini kalau ini misalkan 2 kali pertemuan, tuliskan tugas pertemuan pertamanya apa, kemudian tugas pertemuan keduanya apa gitu ya. Jadi kita sudah tahu nih, meskipun saya misalkan berpartner dengan Pak Daniel mengajar MAPEL ini, saya sudah tahu bahwa kalau di pertemuan pertamanya tugasnya adalah batasannya sampai di sini saja. Nanti untuk pertemuan kedua tugasnya adalah seperti ini. Jadi kita jelas gitu ya, artinya meskipun tim teaching kita tahu bahwa batasannya seperti ini. Jadi materinya pasti akan sama Pak Daniel ya. Nah, karena Pak Daniel di awal sudah menuliskan untuk RPP-nya itu adalah 1 kali pertemuan, maka di alokasi waktunya juga di sini yang LKPD-nya juga harus 1 kali pertemuan. Siap, Bu. Nah, berarti kalau begitu yang tadi yang simbol itu nanti bisa bisa diganti ya Pak ya. Baik, Ya, Bu. karena ini nanti kan masuk ke pertemuan kedua ya. Oke. Iya, Bu. Ya, Pak ya. Oke. Baik, Bu. Siap, Bu. Makasih banyak, Bu. Iya, Boleh diperbaiki nggak, Bu? Boleh. Tapi maksud saya gini, mungkin Bapak sudah simpan gitu ya. Nanti Bapak tinggal revisi saja perbaikannya ya. Iya, Bu. Ya, Pak ya. Kemudian yang berikutnya adalah ini nanti dirubah ya bahan PPPT-nya ini misal mungkin sepertinya media alatnya ini nomor 2 kali ya, agak ke kiri sedikit ya. Iya, agak ke dalam, Bu. Maaf, Bu. Salah tadi, Bu. Kemudian yang berikutnya adalah membimbing pelatihan, berarti ini adalah disebut dengan memberikan latihan terbimbing. Nah, pada saat Bapak memberikan latihan terbimbing, karena memang ada 2 kalau di direct itu, ada yang latihan terbimbing, kemudian setelah kita memberikan latihan terbimbing, baru kemudian kita memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan sendiri secara mandiri. Oke. Nah, untuk pelatihan secara terbimbing, maka harus ada tugas. Kemudian tugasnya itu sama seperti tadi yang Pak Daniel jelaskan bahwa untuk membuat itu langkah-langkahnya itu memang harus detail ya, karena kita membimbing. Kemudian nanti kita akan mengkonfirmasi kepada peserta didik sudah sampai di mana. Nah, kalau misalkan sudah, Pak Daniel sudah memberikan, kemudian buat lagi soal. Kemudian kita lakukan diskusi, tetapi setiap stepnya itu ada harus jelas gitu ya. Misalkan algoritma tadi untuk membuat telur, yang pertama apa algoritmanya? Tuliskan saja. Setelah mereka menuliskan 1 step, ada masukan, baru kemudian kita bisa melakukan diskusi di situ, karena memang pelatihannya adalah pelatihan terbimbing. Nanti kalau mereka misalkan sudah paham, baru kemudian biarkan mereka untuk melakukan pelatihan secara mandiri ya. Oke. Itu saja saran dari saya. Oke. Kemudian saran untuk Pak Aam ini sepertinya nanti bisa jadi Pak Ustaz gitu ya, karena dari pagi tadi dia selalu kena giliran untuk melakukan pembacaan doa gitu ya. Saya perhatikan lama ya. Ya. Jadi dari pagi Pak Aam terus naik